apa yang tersimpan di dalamnya, maka mereka inilah yang akan selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengkriteriakan para penghuni neraka, wal yazillah, Allah nyatakan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Ketika berbicara tentang pertanggungjawaban, Allah Subhanahu wa taala menyebut yang pertama adalah pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Tapi ketika berbicara tentang ancaman atau kriteria orang-orang yang ada di dalam neraka, waliyazillah, Allah mendahulukan pertama kali mereka tidak punya hati, mereka tidak punya mata, mereka tidak punya telinga. Lalu apa korelasi antara hati dengan seluruh anggota tubuh kita? Sehingga Allah sebut pertama kali hati, kemudian dampaknya kepada mata, lalu pengaruhnya kepada telinga. Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah ta'ala berupaya untuk mengupas masalah-masalah yang kita prologkan tadi. Yang pertama, beliau menyatakan, menyitir hadis baginda Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa dan bentuk tubuh kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada hati-hati kalian. Sehingga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizahullah ta'ala, beliau menulis satu kitab judulnya Mamlakatul Qalbi wal A'dha, kerajaan hati dan anggota tubuh. Beliau mengumpamakan tubuh manusia itu seperti kerajaan. Ada raja yang punya otoritas untuk memerintah, ada raja yang punya otoritas untuk memberi pengaruh, dan ada bawahan yang kena dampak dari perintah, yang kena pengaruh dari si raja. Jadi yang beliau maksud dengan raja adalah hati, dan yang beliau maksud dengan bawahan raja adalah seluruh anggota tubuh. Jadi bagaimana dengan rajanya, begitulah dengan bawahannya. Nabi SAW menyebut di dalam hadis Nabi SAW sabdakan, Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Kata baginda, seseorang itu amat sangat bergantung dengan agama kawannya. Maka lihatlah seseorang di antara kalian dengan siapa ia berkawan. Karena saat kita mengetahui siapa kawannya, kita bisa memprediksikan bagaimana beragamanya. Atau di dalam riwayat lain Nabi katakan, al-mar'u ala dini mulukihi. Rakyat itu sesuai dengan keberagamaan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya punya kepedulian kepada agama, kalau pemimpinnya punya komitmen kepada ajaran agama, maka begitulah mayoritas keadaan rakyatnya. Nah, ini kerajaan besar. Kerajaan kecil yang ada dalam tubuh manusia, bagaimana anggota tubuh kita bertindak, bagaimana anggota tubuh kita berperilaku, itu sangat ditentukan dengan sang raja. Raja itulah hati yang ada dalam tubuh manusia. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Arba'in beliau. Dalam hadis Nabi sabdakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sa'irul jasad, wa idza fasadat fasada sa'irul jasad, ala wa hiyal qalb. Kata baginda, sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, yang jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, tapi jika ia rusak, maka rusaklah juga seluruh anggota tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Lalu kalau sedemikian besar pengaruh hati di dalam ubudiyah seseorang kepada Allah dan ubudiyah seseorang kepada sesama, yang kita sebut sebagai ibadah istimaiyah, ibadah sosial, kepedulian, berbagi, santun, akhlak-akhlak mulia, ini bahagian dari ibadah sosial seseorang. Amat sangat bergantung dengan apa yang tersimpan di hatinya.
Sebagaimana juga ibadah fisiknya, sholat, puasa pun juga sangat ditentukan dengan kondisi hatinya. Sehingga ulama menyatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah orang yang sudah punya modal iman di dalam dadanya atau di dalam hatinya. Bermakna hatinya sudah menyimpan iman. Ya. Kemudian di penghujung ayat Allah nyatakan la'allakum tattaqun. Pastilah kalian akan menjadi pribadi yang bertakwa. Dan takwa itu letaknya di hati. Dalam hadis Nabi katakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi katakan sambil menunjuk dadanya, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Tapi antara panggilan kepada orang beriman dan pengaruh sebagai sosok yang bertakwa, di tengah-tengahnya adalah amalul jawari, amalan anggota badan, yaitu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, ada modal iman di situ. Di penghujung, kalau kalian mampu mengkondisikan badan kalian dengan tidak makan, dengan tidak minum, dengan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, la'allakum tattaqun, pastilah kalian akan menjadi pribadi yang bertakwa. Ini korelasi antara apa yang diperbuat oleh anggota tubuh berawal dengan apa yang ada di dalam hati. Kalau di hati sudah ada iman, maka anggota tubuh mudah melaksanakan apapun yang diperintahkan kepadanya. Dan setelah perintah itu dikerjakan oleh anggota tubuh, maka pengaruhnya akan kembali kepada hati, menjadi pribadi yang bertakwa. Bermula dari seruan kepada orang yang memiliki iman di dalam dadanya, kemudian direfleksikan dengan amalan anggota tubuhnya, berpuasa ataupun sholat ataupun haji ataupun ibadah-ibadah fisik lainnya, berakibat kepada hati. Kembali semua pengaruh itu kepada hati, menjadi hati yang takwa, menjadi hati yang santun, menjadi hati yang lembut, menjadi hati yang hidup, menjadi hati yang salim, yang selamat, dan seterusnya. Ya. Bermula tadi dari modal iman yang ada di dalam hati, kemudian dibantu dengan pekerjaan-pekerjaan anggota tubuh secara fisik, lalu pengaruhnya akan kembali kepada hati. Ulama menjelaskan kaitannya dengan ibadah salat, tadi kaitannya dengan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-fahsya ini mencakup ucapan cabul, perbuatan cabul. Kemudian al-munkar ini mencakup semua perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan maupun itu perbuatan. Nah, jadi ketika salat itu dikerjakan dengan sepenuh hati, maka pengaruh pertama dari salat yang kita kerjakan dengan hati, dampaknya kepada anggota tubuh yang jauh dari perkataan atau ucapan ataupun perbuatan keji dan munkar. Ya. Sehingga ketika juga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keutamaan puasa, ya, yang tadi diserukan kepada orang yang punya modal iman di dalam hatinya, kemudian Allah pastikan di dalam hadis qudsi, Allah nyatakan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, seluruh amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Itu untukku dan akulah yang akan mengganjarnya. Tidak cukup sampai di sini. Allah bukan sekedar menyatakan pernyataan demikian, tapi Allah juga uraikan sebabnya. Yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ia sanggup meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya semata untukku atau semata karena aku. Nah, ini amalan yang diawali dengan hati, dilaksanakan oleh anggota tubuh, kemudian dampaknya kembali kepada hati. Hati yang tidak mau menyuruh anggota tubuh untuk berbuat keji dan munkar. Poin yang kedua yang diingatkan oleh para ulama terkait juga dengan hati. Kenapa ini diantara poin yang sangat ditekankan dalam kajian-kajian Islam. Bagaimana seseorang menata hatinya, menjaga hatinya, selalu membersihkan hatinya, dan selalu meningkatkan ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Mereka menyindir satu firman Allah Subhanahu wa taala,
terkait dengan bagaimana proses awal kita lupa dengan seluruh aktivitas tubuh. Tangan lupa untuk kita jaga, mata lupa untuk kita jaga, telinga lupa untuk kita jaga. Lupanya kita terhadap aktivitas tubuh bermula dari lupanya hati kita kepada Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah, kemudian Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud dengan lupa kepada diri sendiri? Lupa kepada diri sendiri, lupa untuk mengawal anggota tubuhnya, lupa bahwa ada pertanggungjawaban dari semua yang dia ucapkan dan semua yang dia kerjakan. Bermula dari lupa kepada Allah. Lam yansauhu wa lam yansau anfusahum. Maka ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surgalah mereka-mereka yang beruntung. Seakan-akan Allah ingin mengkaitkan antara penghuni surga, ciri utamanya adalah orang yang tidak lupa kepada Allah, sehingga mereka tidak lupa dengan pertanggungjawaban anggota tubuh mereka. Sebaliknya tadi, berawal dari lupa kepada Allah, kemudian berdampak kepada lupa terhadap anggota tubuhnya, tanpa pengawalan, tanpa pengawasan, tanpa penjagaan, akhirnya terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua dari ayat Al-Qur'an. Hadirin jamaah di